Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 Universitas Muhammadiyah Gresik, Prodi Akuntansi semester 3, kelas akuntansi A sore. Di sini saya akan berwawancara dengan salah satu narasumber wirausahawan di Kabupaten Gresik. Jadi, siapa yang ingin tahu kelanjutannya? Dia adalah pemilik dari kafe dan resto Sofa Prasmanan dan salah satu pendiri Asmipa, yaitu Astana Mitra Pariwisata. Ingin tahu kelanjutannya dan motivasi-motivasi apa yang ingin disampaikan? Simak kelanjutannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Tante Sofi? Sehat kabarnya tuh? Alhamdulillah sehat. Jadi di sini saya dari Prodi Akuntansi di kuliah di Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini kami akan bertanya-tanya tentang seputar usaha Tante, apa bisnis apa yang dikelolakan di sini, dan juga udah rata-rata udah denger kan di sini udah ada yang Asmipa itu apa, terus kafe Prasmanan Sofa itu apa kan gitu tuh. Dulunya kan di Sofa kan ada beberapa cabang tuh. Yeah. Terus di sini di sana juga ternyata udah tutup ya tuh. Udah tutup karena habis dampak pandemi Covid kemarin ya. Ya tuh, jadi mungkin di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 5 sudah bertemu dengan Tante Sofi. Mungkin di sini kan katanya Tante Sofi bukan nama asli ya tuh? Bukan, namanya ya. Aslinya Umi Kulsum. Umi Kulsum. Dipanggil Tante Sofi itu awalnya kenapa, sih apa ada kaitannya dengan sofa? Ya, jadi gini, awalnya tuh di rumah makan itu kan namanya Sofa ya, yang di Pangsut awalnya itu kita ambilnya kan waktu di Mekah. Waktu di Mekah itu kita kan lagi lagi tawaf itu ya, lagi Sa'i Marwah itu. Nah, sebelum ke situ kita itu makan di rumah makan Sidul di Prasmanan di Mekah. Akhirnya terinspirasi untuk kita buka rumah makan ya, terinspirasi dari sana bahwa pulang saya pengen buka rumah makan. Akhirnya kita kasih namanya Sofa kan gitu kan. Nah, ternyata setelah dikasih nama Sofa, mungkin dikira tamu itu namanya Mbak Sof gitu, Mbak Sof. Akhirnya orang-orang nggak tahu manggilnya Sofi sendiri dengan sendirinya gitu. Akhirnya Mbak Sofi ya akhirnya viralnya jadi Bunda Sofi. Banyak kemarin pas ngobrol, mungkin Sofi itu dari kata sofa, ternyata memang kata sofa itu diambil ketika perjalanan dan melakukan ibadah di Mekah gitu. Mungkin langsung saja di sini kan Tante juga salah satu wanita juga berkarir gitu ya tuh. Yeah. Meniti karir dari umur berapa tuh kira-kira tuh? Kalau untuk usaha sudah menikah berarti ya tuh? Sudah menikah. Tapi kalau awalnya sih ya untuk pengalaman ya kita ikut orang sih. Awalnya sebelum menikah habis sekolah, terus habis itu ikut orang. Jadi belajarnya ikut orang. Ikut waktu itu ikut di rumah makan restoran di Jember tuh. Rumah makan Sumber Nikmat gitu waktu itu saya di resto di Jember dekatnya Bedadung Indah itu. Jadi di sana belajar, bukan belajar ini ya kerja. tapi ketika kerja itu kan namanya kita kerja kan punya impian pastinya. Ketika banyak tamu ini berkunjung, pasti ini kapan ya saya kayak gitu. Kapan ya saya bisa naik mobil kan gitu kan. Jadi motivasi. Jadi dari situ kita ngelayanin orang, kita punya keinginan, akhirnya saya harus bisa gitu aja. Saya yakin bisa. Jadi sebuah perjalanan yang bisa dijadikan motivasi. Jadi mungkin Tante kan
yang kita ketahui kan Tante punya 2 usaha ya tuh yang dimiliki. Mungkin yang pertama kali yang berdiri apa tuh? Yang Asmifanya apa yang rumah makan? Oh, yang Jadi rumah makan di Jalan Pangsut, rumah makan Sofa Prasmanan ya, Jalan Pangsut, sampingnya Nanda Swalayan, arah yang ke alun-alun. Itu 2007 ya, 14 tahun, 15 tahun yang lalu. 2007 apa? Iya, Ya, 2007. 2007 itu. Jadi kita buka di sana awalnya ya karena waktu itu sih mantan suami itu kan suami yang pertama ini bapaknya Nana, mantan suami nggak kerja, habis ikut dulu ikut kakaknya kerja, habis itu nggak kerja, terus akhirnya kita ambil alih coba jualan kuliner, tapi nggak tahu yang mau dijual apa di Gresik karena nggak ada pengalaman yang memang saya berjualan sendiri kan nggak ada, cuma modalnya nekat gitu aja. Ya udah yang saya bisa makanan apa, waktu dulu kerja di restoran itu kita ambil ilmunya terus dipadu-padankan dengan ilmunya sendiri waktu diajari orang tua masak kan gitu kan. Nah akhirnya kita bukalah di situ dengan apa yang kita punya tanpa mempunyai pengalaman yang memang jualan itu enggak. Jadi basicnya nggak ada gitu sebenarnya. basicnya nggak ada, tapi karena nekat, karena saat itu dapurnya dan biaya anak-anak kan harus ngebul. Biaya anak-anak harus sekolah juga ya itu sih. Akhirnya kita buka rumah makan itu. Berarti yang pertama kali buka di Pangsut ya tuh. Oh, terus yang kita dengar-dengar kan ada yang cabang kedua itu tuh. Nah, itu setelah rumah makan berjalan kurang lebih 10 tahun, kita dapat tawaran dari orang untuk rumah makannya dia nggak jalan yang ada di Prambanan itu, kontainer, rumah makan kontainer ya itu, karena nggak jalan, kebetulan pelanggan itu tahu rasa dari masakan kami, akhirnya dia minta untuk kita yang untuk ini yang kelola. Gitu kan waktu itu. Nah, akhirnya kita di sana join partner kan, di sana join partner, kita buka di sana selama dengan kontrak mungkin 6 tahun ya, waktu itu kita kontrak selama 6 tahun. Tapi sebetulnya memang di Jalan Sunan Giri ya itu, itu mati gitu, karena di samping tuh memang banyak kan perusahaan di situ. Tapi tahu sendiri kalau catering perusahaan itu harganya sangat minim, mungkin 7.000 itu sudah sama buahnya, jadi rasanya keuntungan 500.000 perak gitu kan, rasanya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk gaji karyawan, untuk kosnya itu nggak sesuai. Nah, sedangkan kanan kirinya dari perkampungan itu kan susah, ya kan, susah, nggak ada yang untuk orang lewat di situ, mengandalkan orang lewat itu susah banget karena bukan perkotaan. Akhirnya di situ saya harus mencari bagaimana ya ini supaya jalan, kan harus cari terobosan gitu ya. Jadi kita mengamati sekeliling, kita coba terobos catering, sudah angkat tangan karena harganya terlalu murah. Akhirnya coba keliling-keliling, saya lihat Sunan Giri. Nah, dari Sunan Giri itu kan setiap saya amati, bisnya kan nggak pernah berhenti, gitu. Nggak pernah berhenti kan, berarti bis ini lewat terus di rumah makan, lewat. Tapi kenapa kok nggak mau mampir? Kan gitu kan? Kan penasaran, emang mereka ini makannya kemana? Kan gitu kan? Jadi aku lihat kemana ya kok nggak mau mampir? Padahal ratusan bis setiap hari yang di Sunan Giri, tapi kok nggak pernah mau mampir makan mana? Akhirnya saya sering upload di Facebook kan, saya upload di Facebook karena memang mungkin kalau dibilang gaptek, saya kan gaptek sebetulnya, cuma misalnya Facebookan aja. Akhirnya saya coba upload di Facebook hanya dengan pikiran saya sendiri. Waktu itu saya lihat kalau ada gambarnya bis itu saya invite semuanya. Dari dengan pemikiran yang sederhana, karena saya kok ini bis banyak tapi nggak mampir. Jadi dengan pikiran yang sangat simple, saya pokoknya ada gambarnya bis, saya klik, atau bis saya klik, akhirnya biro travel agent saya klik gitu. Jadi berdasarkan pikiran yang sangat simpel dan sederhana itu saya klik semuanya. Akhirnya pertemanan banyak di Facebook itu. Nah, setelah dari Facebook itu pertemanan banyak, adalah salah satu teman di Facebook itu nge-invite di organisasi. Jadi waktu itu organisasi itu adalah Pariwisata Nusantara, PINUS namanya. Oh, namanya organisasi PINUS Pariwisata Nusantara. Saya dimasukin ke grup WA.
itu grupnya banyak itu anggotanya nih, setiap hari centing tapi nggak ngerti karpe gitu loh. Saya tuh nggak ngerti ini apa sih maksudnya, mereka kan guyonan sendiri, nggak terarah gitu loh. Jadi di grup itu ketika memasukkan orang itu untuk apa, tujuannya apa, itu tidak ada penjelasan terhadap anggota yang baru yang ketika dimasukkan. Akhirnya saya keluar dari grup itu karena nggak tahu, dimasukkan lagi yang akhirnya saya keluar lagi, terus ditelepon akhirnya, Bunda jangan keluar katanya. Lah aku nggak sing kenal, saya gitu kan, saya nggak ada yang kenal, saya ngomen pun juga nggak ada yang ngejawab, nggak ada yang respon, dan mungkin 200 orang kita dimasukin. Tiba-tiba saya komen mau apa juga nggak ada yang respon, karena kan tidak pernah face to face kan itu kan. Nah akhirnya terus yang kenal saya tadi di Facebook akhirnya ngejelasin, Bunda sok kenal sok dekat aja, udah pokoknya share aja promo-promo terus. Nah akhirnya dari situ saya tetap share, bikin sering endos kayak tadi tuh. Akhirnya saya share aja, kenal nggak kenal saya share aja udah. Akhirnya mereka tahu wajah saya, tahu ini kan videonya, profilnya, akhirnya tahu. Akhirnya mereka datang ke tempat saya untuk ini, untuk apa? Untuk minta support sih awalnya, malahan minta support untuk tempat untuk pengukuhan dari pinus itu sendiri, untuk pembentukan berdirinya pinus itu. Akhirnya saya support full supaya saya kenal sama mereka gitu. Udah kita berikan semuanya acara hari itu di tempat saya, akhirnya saya mulailah kenal. Nah ketika saya kenal di situ dijadikanlah saya sebagai, mungkin karena aktif ya saya, akhirnya saya direkrut jadi penasehatnya di situ, jadi pengurus lah, jajaran pengurus di pinus. Nah tapi setelah saya lihat di situ, karena saya bukan ketua kan, cuma saya melihat, tapi feedback dari organisasi itu kurang ngena buat saya. Kadang-kadang apa ya, teman-teman itu yang sudah saya support pun hanya lewat aja. Jadi support kok percuma gitu ya kan. Iya, support saya percuma karena apa yang saya berikan mereka cuma hanya lewat. Karena saya lihat dari sistem dari organisasi itu sendiri kurang ada penekanan terhadap anggotanya, kalau saya lihat gitu. Jadi lebih yang penting sekarang saya mau acara, saya minta support, besoknya dapat tamu atau enggak, kurang perhatian terhadap member, saya lihat gitu. Akhirnya disitulah saya berpikir kalau caranya seperti ini ikut organisasi ya percuma, ngapain saya harus susah-susah support terus, tapi kalau tidak ada penekanan terhadap anggotanya ya saya percuma. Akhirnya saya buatlah grup sendiri gitu loh. Jadi dalam waktu 1 tahun ya, 1 tahun saya 1 tahun gabung di situ gitu kan? Saya mengamati, terus dari situlah saya kurang sevisi dan misi lah gitu ya. Akhirnya saya keluarlah dari grup itu, saya buatlah namanya Asmipa itu. Oh berarti langsung gitu tuh, langsung atas nama Asmipa gitu? Iya, jadi langsung saya bikin Asmipa. Jadi waktu itu udah ini aku kasih nama Asmipa karena kan gini terinspirasi, ini aku harus buat organisasi yang mana organisasi ini benar-benar melengkapi satu sama lain, saling melengkapi saling melengkapi. Jadi makanya saya kasih nama Asmipa. Asmipa adalah Astana Mitra Pariwisata. Awalnya itu sebetulnya Asosiasi Mitra Pariwisata, tapi karena waktu saya legalkan di SK Kemenhukamnya ditolak. Nah mungkin asosiasi perizinannya itu tuh SK Kemenhukam dari kementeriannya. Oh gitu. Jadi ditolak karena mungkin asosiasi nggak bisa dipakai untuk suatu perkumpulan, mungkin gitu ya. Mungkin bisanya mungkin kayak kedokteran, mungkin kayak gitu, informasi si notaris mungkin kayak gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa nggak bisa dipakai. Akhirnya saya pakai aspirasi mitra pariwisata, karena saya nggak mau hilang nih yang namanya Asmipa ini, nggak mau hilang, tetap pokoknya harus Asmipa gitu tuh. Nah saya gantilah aspirasi, ajukan lagi, ditolak lagi. Nah mungkin nggak tahu aspirasinya yang ditolak. Terus habis itu ditolak lagi, alasan nggak tahu apa, mungkin apa kalau aspirasi itu lebih kayak lembaga mungkin ya. Aspirasi mungkin suara rakyat mungkin jadi aspirasi jadi dianggap mungkin atau apa, itu ditolak. Akhirnya oke, kita ini lagi, tapi saya harus tetap ini namanya, jadi mikir ini apa ya, soalnya akhirnya ya udahlah Astana kan hampir sama dengan istana kan kayak gitu. Astana Mitra Pariwisata, karena memang nggak mau ikut karena
istana ya istana gitu aja. Kalau di kerajaan kan gitu, istana. Kenapa saya petik dari istana atau Astana Mitra Pariwisata? Karena di situ nih lengkap ya, ada rumah makan, anggotanya ini ya, anggota dari ASMIPA itu ada rumah makan, ada dari perhotelan, ada dari destinasi wisata, ada PO Rencar, jadi persewaan PO bus itu sama alat transportasi lah. Terus ada biro travel agent. Jadi kita saling melengkapi, dan karena sekarang memang UMKM kan lagi naik daun nih, naik daun, semuanya perhatikan UMKM kan gitu kan. Ya tentunya kita juga ingin, ya udahlah kita ikut sukseskan program pemerintah. Akhirnya ASMIPA kemarin pas Harlah kita coba nge-branding bahwa ASMIPA juga peduli sama UMKM dengan cara ASMIPA sendiri kan gitu kan. Akhirnya kita ada 6 divisi itu. Jadi perhotelan, rumah makan, destinasi wisata, travel agent, PO Rencar, dan UMKM, dan pendukung lainnya itu. Masuk pendukung lainnya bisa dari semua ketua-ketua asosiasi, bisa asosiasi kayak Pajero kayak gitu-gitu. Kayak komunitas gitu komunitas. Jadi bisa itu menjadi anggota kehormatan. Jadi kenapa mereka kita rekrut? Karena tentunya kayak ketua-ketua asosiasi kayak Pajero, kayak mungkin klub motor atau apa, mereka kan pasti membutuhkan, kalau event pasti butuh catering. Iya, benar. Kalau mereka event untuk keliling untuk ulang tahun pasti butuh hotel. Nah itu makanya kita gandeng mereka untuk memajukan usaha dari vendor-vendor ASMIPA. Jadi untuk ASMIPA sendiri ya tuh, ini lingkupnya itu sudah sampai mana aja tuh? Apa masih di Gresik aja? Sudah nasional tuh? Nasional. Jadi ASMIPA yang sudah saya kukuhkan kemarin tuh yaitu NTB, ada di Bali, ada di Jogja, ada di Jawa Tengah, terus kita ada Jawa Barat. Sementara ini yang sudah kita inginkan. Cuman untuk anggota kita yang di NTT sih sudah ada, yang di Kalimantan juga sudah ada, di Lampung juga ada. Cuman belum sebesar yang dari 5 ini. Jadi belum kita, istilah belum turun ke sana lah gitu. Tapi memang kalau relasi di sana, teman-teman di sana sudah terjalin gitu ya tuh, sampai di Kalimantan. Sudah. Karena anggota ASMIPA sendiri kurang lebih 3.000 anggota. 3.000 anggota. Yang sudah terdata 3.000 anggota tuh. Sudah 3.000 ya. Nah, dari 3.000 itu udah gimana tuh cara memanajemennya gitu? Apa setiap tempat itu ada ketuanya sendiri atau gimana? Kan memang 3.000 kan nggak sedikit gitu tuh. Untuk awal sih baru saya ada per DPD itu sebetulnya masih belum 1 tahun, habis pandemi ini ya. Sebetulnya yang awal saya manage sendiri semuanya. Karena organisasi itu sebetulnya sosial, kita punya pengurus pasti punya pengurus gitu kan. Tapi gimana sih sekarang itu kan tidak semuanya orang itu ketika suka berorganisasi, mau jadi pengurus kan gitu kan. Tapi kadang-kadang mereka itu hanya ada sih yang memang benar-benar totalitas, ada yang mereka hanya mendompleng nama kan gitu kan, nge-branding diri, eksistensi diri. Awalnya gitu kan, udah bantu paling seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, udah paling lama 6 bulan sudah dapat ID card ASMIPA. Sebagai pengurus sudah terkenal kan, udah kalau sudah terkenal, nge-branding diri, sudah selesai, sudah laris manis, udah ASMIPA-nya sudah dilupakan. Biasanya rata-rata seperti tadi tidak ada tidak isi koma kalau saya lihat. Nah kalau memang kita suka organisasi, kalau saya kan memang pendirinya ya di situ, jadi selain ketua umumnya, selain saya sebagai pendiri ya saya harus mempertahankan. Jadi semuanya mau pengurus kita jalan mau enggak, semua itu pasti akan tetap saya jadi tetap saya manage semuanya gitu. Masih dipegang bunda ya semuanya. Jadi kayak contoh nih misalnya sekretaris nggak jalan, bagaimana ini kan organisasi ada sekretaris toh. Ya tetap kita jalankan semuanya. Kalau nggak bisa kalau sekretaris nggak jalan, kita juga nggak bisa maksa. Kenapa? Kan mereka juga nggak kita gaji sosial. Bicara tentang organisasi gitu ya. Jadi kan kesadaran diri. Nah kalau sudah seperti itu, apa seorang ketua tidak akan mengambil hak prerogatifnya untuk supaya bagaimana jalan? Ya kita tinggal bayar orang.
bayar orang untuk mengerjakan semuanya gitu. Tapi untuk tanda tangan ya sekretaris dibutuhkan untuk tanda tangan, tapi untuk meminit semuanya itu ya kita harus siap untuk membackup suatu organisasi itu supaya hidup. Kebanyakan orang bikin organisasi itu kan gini, bikin organisasi legalitas ada, masa ada, ini ada, akhirnya mereka untuk organisasi untuk cari duit. Iya, Kan benar. gitu kan? Mencari Seperti keuntungan itu. sendiri gitu ya. Memang sangat besar sekali, bisa gitu, sangat bisa. Tapi di Asmipa saya nggak mau seperti itu. Jadi saya maunya di Asmipa itu Asmipa lahir untuk visi dan misinya saling bersinergi. Bagaimana usaha dari vendor dan dari anggota ini semuanya ini sejahtera, kan gitu kan, dari anggota untuk anggota. Untuk biro pasti membutuhkan yang namanya base ketika melakukan perjalanan. Nah harus ambilnya di Asmipa. Terus untuk biro pasti butuh rumah makan nih, harus datang ke rumah makan anggota Asmipa. Ke tempat oleh-olehnya harus ke tempatnya anggota Asmipa, kan gitu. Jadi kita wajibkan. Nah kita harus terus mengadakan penekanan itu sehingga sehingga dari vendor-vendor ini seneng kan ada di Asmipa. Nah pastinya kadang-kadang kan susah ya untuk mengarahkan anggota, pasti susah ini untuk meminit anggota itu bahwa biro wajib kesini gitu kan, diwajibkan pasti kabur mereka. Ya nggak? Emang siapa kamu? Organisasi kan banyak, ya kan, kalau di sini ini dipaksa ya dia pindah ke tempat yang lain, tapi kan kita punya strategi sendiri. Sampai kan dari yang belum dikukuhkan kan yang sampai dari Kalimantan, NTT lah, itu tante punya pandangan nggak tuh yang memang dari yang punya anggota di sana itu akan dikukuhkan gitu tuh? Sudah sih. Jadi gini, kalau saya untuk mengukuhkan di suatu daerah, ya, itu mereka kasih tantangan. Kalau sudah anggota itu bertanya, kapan nih misalnya ke NTB, kapan nih Bunda ke Jateng gitu kan awalnya, kapan nih didirikan nih kayak di Tasik, kemarin Tasik udah minta, boleh saya gitu kan, saya pasti ke sana, tapi ada syarat kayak gitu kan, cari 50 anggota resmi yang sudah ber-ID card-nya Asmipa, baru Bunda turun ke sana untuk menentukan. Jadi salah satu syaratnya itu ya? Ya, jadi kalau ada yang sudah siap, oke Bunda undang ke sana, saya pasti datang. Berarti Bunda Sofi menyangka nggak sampai bisnis yang dikelola yang memang kan tidak ada kepikirannya buat pendirikan organisasi Asmipa gitu ya, yang memang ada. Ya karena awalnya itu karena resto awalnya ya ini simple, resto saya tidak laku yang di sana. Nah kalau yang di Pangsut itu kita sudah memang main lelang pemerintah, terus waktu itu di sana dekat Polres, dekat dengan kejaksaan, semua deket kalau di sana itu. Jadi terus deket pelabuhan, deket Wilmar. Jadi semua tumpuk makan di sana, di rumah makan Sofa Prasmanannya di Pangsut. Jadi tamunya itu high class semuanya kalau di sana itu, gitu loh. Jadi paling sedikit tuh mereka sekali makan 30.000. Zaman sebelum pandemi ya, paling murah 30.000 kalau mereka di sana. Nah itu enak, sehari 5 juta, 6 juta, 7 juta udah dapat kan gitu, dengan rumah makan yang kecil gitu kan udah bagus banget gitu loh. Nah tapi di Sunan Giri ini besar banget rumah makannya, tapi nggak ada yang masuk gitu. Padahal jaraknya kan paling 15 menit kan dari Pangsut, tapi sudah tidak akan dijangkau oleh perkantoran. Ya, awal dari itu tidak laku itu kita harus punya terobosan, yaitu berpikirnya ya secara simpel itu tadi, dengan cara yang manual ya. Ya gitu. Berarti yang Giri kan memang sebenarnya itu ya, kayak ya memang lintasannya bis-bis, ternyata memang anehnya tidak ada yang mampir kan seperti itu. Lah Bunda Sofi memiliki suatu ide, suatu yang memang ada dengan sendirinya gitu ya, membuat organisasi yang memang dulunya sudah pernah ikut dan membuat organisasi sendiri yang memang mempunyai visi misi yang memang sudah terencana dengan baik gitu. Kalau boleh tahu ya gini Bunda Sofi, di sini kan kemarin semua hampir seluruh dunia kan ada pandemi COVID gitu ya. Nah itu kan juga termasuk di rumah makan, travel, semuanya. Lah itu kan turun gitu tuh. Semuanya. Bukan turun, mati tuh. Mati, bukan turun. Kalau kita turun, kita masih bisa ngegaji karyawan, paling tidak masih bisa berputar, itu omset turun. Tapi kalau kemarin tuh mati. Total gitu kan? Mati suri gitu. Ya sekarang coba biasanya rumah makan yang kecil itu paling tidak dengan ini paling tidak
dengan COVID itu saya sampai pernah 1 bulan omsetnya itu cuma 5 juta kotor. 5 juta itu kotor. 5 juta kotor. Bayangin. Itu juga belum kotor kan, berarti belum Kotor. gaji karyawan, Iya. operasi. Buat makannya karyawan aja Nggak ada, nggak bisa. apalagi buat gaji. Iya. Yang gitu. Kalau gitu. Jadi di perjalanan yang seperti itu kita bisa apa? Nggak bisa apa-apa, ya pasrah aja waktu itu. Iya. Semuanya pada ditarik, yang namanya leasing mobil ditarik, yang namanya ini apa motor ditarik, semuanya pasti ini sudah benar-benar di titik paling bawah. Bayangin 2 tahun tidak bekerja, sedangkan kita sudah termanage bahwa awalnya itu paling enggak, saya rasa semua pengusaha kan pasti berhutang main perbankan kan Iya. ya. Ketika sudah kita penghasilan nih 1 bulan omset hasil kita bersih 100 juta, nah pasti udah ini ada cicil tanah, cicil rumah, ini pasti gitu kan. Iya. Apalagi kan kalau orang kayak kalau kayak saya tuh biasanya gini, kalau udah jalan pasti saya udah kayak rumah, mobil, apa itu daripada saya pegang uangnya. Kalau dipegang uang kadang-kadang itu kan habis. Terus lost control. Jadi kita pasti sudah begitu ada, ya udah langsung ini hutang tanah, hutang rumah, hutang ini udah. Nah, akhirnya kan utangnya setiap bulan nih sudah harus kan. Nah, ternyata pandemi. Ya, rumah nagih ya. Ya kan, sedangkan yang diharapkan kan harian nih. Ya, maksudnya penjualan harian itu. Rumah nagih, motor nagih, mobil nagih, semuanya udah gak pusing pecah. Belum gajiannya karyawan, belum ini akhirnya kan ketarik satu gitu. Akhirnya ya sudah nggak bisa dipertahankan, kita lepas ya langsung sudah. Terus kita lepas mobil, udah. Habis itu kita lepas lagi motor, udah. Titik paling akhir omset 5 juta ada di sana Prambanan. Ya udah, kita lepas sudah nggak bisa bertahan. Udah lepas, terus habis itu ada yang makan, mulailah boleh makan di dalam 10 menit. Iya, yang ada peraturan Iya, itu iya, ya, 10 menit ya. Iya. Iya. Itu baru lumayan omsetnya naik, tapi nggak banyak, 20 juta kotor. 50 juta jadi 20 juta. Jadi kita udah pindah di sini ya, karena sudah mulai boleh buka kan gitu. Walaupun sudah ketat, tapi omset pertama tadi masih di 5 juta, 10 juta, boleh makan di tempat 20 menit, akhirnya 20 juta. Tapi naik 20 juta dengan pengeluaran yang begitu besar ya, dengan gaji karyawan aja, kalau karyawan 5 paling enggak 10 juta harus kita siapkan, sedangkan omsetnya segitu, bagaimana dengan perputaran? Yes. Gitu. Jadi makanya dibilang bukan turun tapi naik. Terus kalau boleh tahu selama pandemi kan otomatis tante nggak punya pemasukan ya. Masukan. Nah itu tante buat loncatan biar tetap ada pemasukan itu gimana? Kalau saat itu sih apa ya, kita sebetulnya ya masih kita lebih kreatif waktu itu gini, waktu pandemi itu kan memang semua nggak bisa jalan ya. Kebetulan kita ada unit base ya kan, bagaimana sih di pandemi ini kita lebih berkreatif, jual murah tapi orang masih tetap mau jalan-jalan ya. Waktu itu kan pandemi memang sangat terbatas. Nah akhirnya kita waktu itu bikin bis cafe. Ini bis cafe kayak yang di Surabaya itu ya. Jadi kita dari orang pariwisata itu yuk bikin ini, akhirnya bikinlah bis cafe. Jadi kita ada bis cafe, itu pun sangat murah. Biasanya kan kalau ke Malang itu kalau sebelum pandemi kan 3,5 juta waktu itu 1 hari. Nah kalau pandemi itu cuma 2 juta. Jadi kita cuma dapat untung 1 hari itu ya cuma ngebayar sopir, beli solarnya aja udah. Solarnya udah 800, tolnya kalau 2 juta paling dapatnya yang punya bis itu cuma dapatnya 300 ribuan. Ya hanya bertahan dari situ. Jadi kayaknya wis ngompreng pakai bis cafe itu coba ya, semua dicoba semuanya gitu. Kayak gitu. Jadi apa ya memang pandemi itu benar-benar kita dituntut untuk kreatif ya, bertahan ya, ngirit banget. Yang jelas kita ngirit banget, yang penting bisa makan dulu. Nah terus setelah yang tadi tante bilang kan tante punya bis ya, bis. Terus setelah pandemi kan sekarang ada kenaikan BBM tuh. Nah itu gimana yang punya tante sebagai punya bis itu gimana? Pastinya kan kayak tante kan cari yang lebih murah, banyak keuntungan dan sebagainya gitu. Jadi kalau kita sudah BBM naik, secara otomatis ya
sekarang semuanya ikut naik. Paling kenaikan dari harga 40% sekarang. Sebetulnya semuanya emang harus naik ya. Dari rumah makan pun harga paketan naik, dari ini naik karena kalau sudah BBM naik. Nah, ya memang sih kita sebagai pelaku pariwisata gitu, sayang sekali saat kita habis pandemi, ya kan. Terus habis itu kita sekarang lagi sedikit bisa bernafas dengan dibukanya sudah tidak pandemi, sudah bisa orang-orang sudah bisa los untuk rekreasi, untuk apa, rumah makan sudah mulai jalan. Tapi sangat disayangkan belum genap ya, belum genap kita 2 tahun lah ya bernafas gitu lagi bisa ngebayar anak sekolah, lagi bisa nyicil dikit-dikit kan gitu kan, udah ditekan lagi gerak gitu, akhirnya banyak pelaku pariwisata itu yang tercancel dengan kenaikan BBM. Karena misalnya nih untuk bironya sudah terima job DP bulan kemarin bahwa paket perjalanannya dengan per packnya harganya sekian. Nah ternyata setelah ini base-nya naik kan, otomatis biro yang mencari tamu itu kan dimintai kenaikan. Bironya pun bilang ke masyarakat bahwa harus naik Bu, ada kenaikan karena ini. Kadang masyarakat pun tidak bisa menerima karena sudah nge-DP, akhirnya ya sudah, kadang nek bironya yang memang punya modal mungkin mereka mengiyakan, masih bertahan, yang penting menjaga customer kan gitu. Tapi kalau yang nggak mau rugi ya tentunya wis cancel aja kan gitu. Nah itu dampak lagi ke rumah makan. Akhirnya saling kalau berkaitan gitu. jadi nek orang yang rekreasi cancel, base-nya cancel, rumah makannya cancel, hotelnya pun cancel. Nah itu jadi muter ya. Ya itu. Jadi kan ini tante kan punya banyak bisnis ya. Nah, di tante sendiri apa sih target yang belum tercapai gitu? Masih apakah ada? Kalau saya sih memang sukanya dari dulu kan kuliner ya. Jadi usaha itu paling saya sukai kuliner. Kalau target sih kepengennya sih sebetulnya ya dari setiap kota itu ada bintang sofa kan gitu ya. Tapi kemarin baru ada 3 karena pandemi. Tepar 2 sudah kan, tapi ini sudah buka lagi di Malang. Jadi ada cabang kita di Malang di Cafe Bintang Sofa, itu juga kita melayani sama wedding, kita juga layani orang pariwisata, komunitas, semua kita layani. Di sana mungkin kapasitas bisa sampai 700 orang. Tapi lebih besar dari ini ya? Lebih besar, karena di sana langsung nyambung ke hotel. Jadi di depan itu ballroomnya Hotel Biwok, di situ di dekatnya Unmu ya. Nah itu jadi di situ kita ada Cafe Resto Bintang Sofa dengan ada 50 toilet di sana. Hanya luas juga. 50 toilet. Baik, jadi di sini kita sudah berbincang-bincang dengan Bunda Sofi selaku pemilik rumah makan Bintang Sofa dan selaku pendiri juga Asmipa yaitu Astana Mitra Pariwisata ya, yang sudah meranah ke nasional gitu ya. Nasional. Jadi Alhamdulillah kemarin ini kita harlah ketiga sudah mengundang Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno. ke sini tuh. Biasa. Kemarin kita undang Pak Sandiaga Uno, di sana kita juga sajikan untuk UMKM semua, dan alhamdulillah beliau kemarin juga responnya bagus. Jadi memang umurnya masih 3 tahun ya, tapi jangan salah. Kita mampu. Luar biasa. Jadi gitu. Ini kan untuk penutup pertanyaan gitu ya tuh. Bunda Sofi termasuk seorang wanita karir kan jarang banget ditemukan di Indonesia gitu ya. Nah mungkin dari kita yang selaku pemuda di sini ya, di teman-teman sana mungkin ada yang disampaikan tentang motivasi apa yang biar kita tetap semangat dalam meraih bisnis, dalam mendirikan bisnis gitu tuh. Kalau saya melihat kan sekarang anak-anak ini kan pinter-pinter ya, enggak kayak saya ini yang pikirannya manual. Kalau sekarang anak-anak sekarang kuliahnya udah pinter-pinter, di dalam digital marketing sudah pinter, pokoknya komputer maju pinter banget gitu ya. Tapi sebetulnya ketika saya ketahui seperti itu, sebetulnya ada titik lemah dari dari adik-adik yang sekarang itu ketika saya merekrut nih ya, kayak merekrut mungkin jadi organisasi nih, coba kita rekrut nih, ini kan pinter komputer, pinter ini gitu. Tapi mereka
masih sangat lemah di dalam praktek. Saya lihat kan gitu. Jadi sangat lemah karena sudah mengandalkan nih aku kumlot nih, aku pinter nih. Tapi mereka itu kadang-kadang dengan rasa bangga diri dengan pintarnya di situ, dia itu sering melupakan bahwa pengalaman guru yang paling utama itu tidak akan mengalahkan ketika kita praktek di lapangan. Iya, benar-benar. Sepinter apapun di dalam di kelas ya, di dalam ini semua, tapi kalau tidak dikombinasi dengan target di lapangan bahwa kita ya harus turun di lapangan dan benar-benar yang di lapangan ini dikombinasi hasil praktek di lapangan dikombinasi dengan itu pasti luar biasa. Kenapa? Kalau secara di lapangan tuh kan praktek langsung ya. Iya. Gitu. Nah kalau di buku kan gini. Padahal kadang-kadang yang di buku teori yang dian sama yang di lapangan tuh jauh banget beda. Jadi yang harus ditekankan bahwa jangan merasa kalau udah kuliahnya tinggi. Coba deh praktek hasil yang dihasilkan di sekolah, coba kamu praktek di lapangan, ini loh, pegang nggak bakal jalan. Makanya saya kalau ngomong sama anak saya, kamu jangan karena sudah pinter di situ jangan, tapi kamu harus praktek di lapangan. Bahkan saya besok kamu harus kerja ikut orang. Kalau saya gitu, kamu harus kerja ikut orang walaupun mama sudah ada misalnya resto ini, enggak, kamu harus ikut orang supaya kamu praktek di lapangan, tahu rasanya dimarahin orang, tahu disiplinnya bagaimana bangun subuh. Nah karena praktek yang seperti ini yang jarang anak sekolah sekarang, jadi ya harus yang anak muda-muda kayak gini ini harus tahu ya rasanya ikut orang itu gimana sih. Coba di situ baru dicermati, terus dirasakan, oh ternyata beda ya sama dulu. Gampang ngeluh kan kalau capek gitu. Aduh udah capek kan gitu. Padahal apa sih cuma kerjaan gini loh. Terus kadang-kadang gini juga kalau aku ngerekrut anak sekolah itu, makanya saya enggak suka kalau ngerekrut itu anak yang sekolahnya tinggi. Saya enggak suka. Kenapa? Karena jadi gini, pengalaman yang saya ambil ketika saya ngambil anak yang sekolahnya tinggi, belum apa-apa itu udah datang gajinya berapa? Iya. Ya enggak? Pasti itu. Saya paling pantang itu ngambil anak kuliah yang lulusan kuliah ketika datang begitu ngelamar, gajinya di sini berapa, tidurnya gimana, ininya gimana, jam kerjanya berapa. Kalau ada anak yang seperti itu, ya saya tuh langsung giniin. Kamu mau minta digaji berapa? Saya tantang balik, kayak gitu kan. Kamu minta digaji berapa? Saya gitu kan. Orang kerjanya aja belum, kamu sudah bertanyakan gajinya berapa? Akhirnya saya balik. Ini yang di interview yang ownernya yang padahal harusnya kamu, kalau saya dulu kerja enggak seperti itu. Saya yang penting kerja, ngelamar kerja, Bu, saya ikut kerja. Saya enggak pernah tanya gaji, yang penting saya kerja dulu. Saya tunjukkan kualitas pekerjaan saya buat owner saya itu mencari saya, suka sama saya, sehingga ketika mau saya pergi mereka jangan pergi. Itu Jawa gandoli gitu ya. Gandoli. Itu. Jadi jangan tanya gaji saya berapa. Tak balik kalau aku. Kamu minta gaji berapa? Saya gitu kan. Tak balik. Ayo kamu minta gaji berapa? Kalau kamu bisa mengalahkan saya dalam kerja kamu bersih-bersih, ayo kita tarung bersih-bersih gimana? Cara kamu bersih-bersih habis itu ibu yang bersih-bersih. Saya lihat bisa nggak lah ibu. Tapi kalau sekarang satu tempat itu kayak gini kan masih nih. Bagaimana kamu mau tanya gaji saya berapa? Ya, kayak gini nih saya giniin. Kadang-kadang saya gini. Kayak gini kamu tanya gaji saya berapa? Kayak gitu. Jadi jangan tanya gaji berapa dulu, masak nggak? Ayo masak, saya kasih kamu mau sekarang kamu gaji tanya berapa? Kalau mau masak, ayo sekarang kita tarung di dalam masak. Sekarang kalau menyajikan untuk 100-200 orang, saya gitu kan, dalam waktu 1 jam, kamu bisa nggak? Kayak gitu. Kalau kamu bisa ngalahin aku, tak tantang kamu gajinya berapa. Sudah saya serahkan 1 warung, kamu kelola, tinggal kita bagi hasil. Iya kan? Selesai. Kayak saya di Malang, tinggal dia bisa membuktikan bahwa bisa kerja, adik saya sudah saya serahkan, sudah terbukti dia di sana, saya serahin jalan, nggak usah tanya gaji berapa, sudah tinggal dapatnya berapa ya dibagi kan gitu kan gitu. Makanya jangan kalau menurut saya jangan gaji saya berapa, biasakan bahwa tunjukkan kualitas kerja dulu, ya kan, baru kita akan dicari orang. Sama ketika saya membuat suatu organisasi, pesaing organisasi kan banyak bisa organisasi itu 100-an ada ya mungkin pariwisata itu. Tapi di dalam kompetisi ini, kompetisi yang sehat, saya selalu berkolaborasi. Di sini saya tidak pernah menarget
target bahwa setiap asosiasi pasti ada iuran kan? Iya. Ya, pasti ada iuran. Tapi Asmipa tidak ada iuran. Segitu kan? Pengurus Terus internal juga kan? semuanya tanpa iuran saya gitu. Tapi bagaimana organisasi bisa jalan? Ya tunjukkan kualitas organisasi dong. Segitu kan? Tunjukkan kualitas organisasi. Kamu tidak perlu meminta iuran, ya kan? Ketika ada event kamu tinggal siapa yang mau angkat logo, kan gitu kan? Siapa yang mau angkat logo, ya kita kasih. Mau logo atas 10 juta, logo super premium 50 juta. Tinggal gitu aja. Logo bronze 1 juta. Siapa yang mau ambil ini logo paling atas? Akhirnya mereka bertarung kan, ada kayak kemarin Harlah itu ada 3 hotel itu ngeblok semuanya ngambil super premium. Jadi gratis semuanya. Jadi ada 250 room kita gratis selama 2 hari itu. Nah, jadi kayak gitu kan karena kualitas kan, bukan karena iuran. Habis itu tempat oleh-oleh kayak oleh-oleh Royal kemarin udah saya tawarin, Pak mau ambil ini nggak promosi untuk apa kaosnya untuk acara event Harlah. Kalau nggak mau saya kasih ke yang lain, kalau Bapak mau saya kasih ke oleh-oleh Royal. Berapa Bu Sofi? Saya butuhnya 500 kaos saya gitu. Harganya kalau 100.000 udah kelihatan 50 juta kan? Iya. Nah, gitu kalau ya udah saya ambil Bu Sofi, jangan dikasih yang lain. Kan tanpa kita iuran kan gitu. Tapi kita lebih kamu mau branding, ayo, kalau enggak ya sudah kita kasih yang lain. Tapi kita tunjukkan kualitas dari organisasi itu. Jadi jangan di organisasi, jangan money orientasi. Di dalam kita bekerja sama orang pun jangan money orientasi. Keikhlasan dulu yang penting. Keikhlasan, bekerja. Habis gitu orang itu akan menilai bahwa ya ini berkualitas dan aku butuh kamu dan kamu jangan pergi dari tempat saya. Itu. Luar biasa. Jadi, di sela-sela nasihat yang disampaikan ternyata memang ada strategi-strategi gitu yang memang harus kita lakukan, karena memang yang sebenarnya secara teori kita harus memplanning apa, ternyata pada fakta lapangannya tidak seperti itu ya. Jadi terima kasih ya Bunda Sofi atas ngobrol-ngobrol santainya malam ini. Mohon maaf mengganggu waktunya juga. Terima kasih atas hidangan yang sudah disediakan. Baik, terima kasih Bunda Sofi. Mungkin dari teman-teman di Asmipa ada jargonnya gitu Bunda Sofi? Iya. Ya gini, Asmipa yes, Asmipa oke, Asmipa istimewa. Asmipa yes, Asmipa oke, Asmipa istimewa. Mungkin bisa kita contohkan ya Bunda Sofi. Ini yang mimpin Bunda Sofi apa kita Bunda Sofi? Ayo sama Ayo, 1, 2, 3. Asmipa yes, Asmipa oke, Asmipa istimewa. Terima kasih ya Bunda Sofi. Ya, akan mempekerjakan dan mengenai mulai gimana itu jenis usaha keliru yo ngomong gratis. Sampai 7, uangnya jam